Bab 048. 15. Memangnya, apa yang salah dengan status janda? Toh janda bukan status yang hina, ya meskipun sering dipandang sebelah mata sih, tapi kan semua tergantung orangnya. Kalau menurut aku sendiri, Kak Amira itu kelihatannya baik banget, wajahnya yang cantik itu teduh di mataku. Aku malah lebih suka Kak Amira daripada Kak Ayu, Natasha menuturkan pendapatnya. Iya sih, tapi hati manusia kita kan gak tahu, entah Raihan mau atau enggak, kita lihat aja kemajuan hubungan mereka nantinya, timpalku. Natasha mengangguk. Natasha membelai lembut rambutku, membelai wajahku, lalu mengecup bibirku. Maaf ya, aku belum bisa hamil, ucapnya. Kenapa minta maaf, kan salahnya di aku, jawabku. Natasha menggeleng. Ini salahku, seharusnya aku memang gak usah terlalu sibuk kuliah. Kalau aku gak sibuk kuliah, pasti aku bisa hamil dengan cepat, ucapnya. Loh, apa sangkutannya? Tanyaku. Ya kan, kalau aku sibuk kuliah, aku terlalu capek, aku jadinya jarang bisa melayani kamu karena terlalu lelah, makanya jadi susah sekali buat aku hamil, jelasnya. Natasha tampak sedih, dia juga pasti merasa kalau kami belum memiliki anak karena dirinya yang terlalu sibuk kuliah. Ya, memang tak bisa dipungkiri, kesibukan Natasha itu juga menjadi salah satu alasan kenapa dia tak mudah hamil. Tapi aku tak mau menyalahkan Natasha, masalah anak itu, hanya menunggu keajaiban dari Tuhan saja. Makanya, kita harus lebih sering lagi, supaya jadi anak, hehehe, candaku nyengir. Itu mah maunya kamu, Natasha menggigit pelan hidungku. Au, sakit sayang, rengekku manja. Alah, lebay deh ledeknya. Bobo yuk. Ajakku. Bobo yang gimana? Tanya Natasha genit. Yang gimana aja, saling membelakangi juga boleh, tapi kamu membelakangi kasur, aku membelakangi langit-langit, hehehe, aku semakin genit. Idih, nakal, Natasha menggelayut manja, dia meletakkan kepalanya di pundakku, hingga bisa kurasakan desahan nafasnya di leherku. Aku berdiri dari kursi kerjaku, memangku tubuhnya itu dan membawanya ke tempat tidur, aku akan mengerjainya lagi malam ini, semakin sering semakin akan cepat membuahkan hasil, bukan? Hehehe. Esok harinya. Pagi-pagi sekali, aku dan Natasha sudah siap dengan seragam olahraga kami. 16. Aku memakai setelah jogger dengan jaket, sementara Natasha memakai seragam olahraga sekolahnya, rambut panjangnya dikuncir kuda. Sepatu putih sudah terpasang di kaki kami sudah berada di teras depan rumah, sedang melakukan pemanasan, sebelum berlari. Sayang, kita sarapan di luar aja ya, nanti abis jogging kita mampir di warung makan, ajakku. Boleh, jawabnya. Aku dan Natasha mulai berlari, kami keluar dari halaman rumah, berlari pelan-pelan beriringan bersama. Kami berlari mengelilingi komplek perumahan tempat tinggal kami. Natasha berlari lebih cepat daripada aku. Karena tak mau kalah darinya, aku juga mempercepat lariku, untuk bisa menyusulnya. Semakin aku berlari mengejarnya, Natasha pun semakin kencang berlari, untuk menghindariku. Haah, Natasha ini bagaikan uang, semakin dikejar ya semakin susah didapat. Benar gasip. Natasha berbalik padaku, dia menjulurkan lidahnya mengejekku yang tak bisa mengejarnya, dia juga mengedipkan satu matanya nakal padaku. Hish, awas saja, aku akan dapat mengejarmu dan menerkammu sepuasku. Aku semakin mempercepat gerak kakiku ini, lariku semakin cepat, aku harus bisa mengejarnya, atau aku akan malu dibuatnya. Tapi, hahaha, aku kewalahan.
Lariku terhenti, aku merasa sangat lelah, nafasku terputus-putus. Ternyata sesulit itu berlari cepat di usiaku yang sekarang, padahal dulu aku mampu melawan anak-anak dari sekolah lain dalam lomba lari antar sekolah. Mungkin karena aku sudah tua, kekuatan kakiku tak sekokoh dulu, aku jadi mudah lelah. Aku duduk di trotoar karena lelah, sementara Natasha sudah berlari jauh, dia tampaknya tak tahu kalau aku kewalahan mengejarnya. Dasar, tidak pengertian sama sekali pada suaminya, lari-lari sendirian tak peduli meskipun suaminya ini tumbang. Aku istirahat dahulu, sambil menikmati udara pagi yang masih sejuk. Ternyata melegakan juga, bisa menghirup udara pagi yang masih segar dan bersih. Cukup beristirahat, aku melanjutkan lari yang belum berhasil mengejar Natasha itu, kekuatanku sudah kembali penuh. Aku kembali mengejar Natasha yang sudah tak terlihat, langkah kakiku terasa semakin cepat sekarang. Hanya dalam waktu 10 menit, aku berhasil mengejar Natasha. Aku lihat dia sedang berbicara dengan seorang wanita yang berpakaian olahraga dan memakai topi. Dari yang aku lihat, aku bisa menyimpulkan kalau Natasha sedang bertanya-tanya pada wanita itu. Entah apa itu, tapi Natasha terlihat antusias sekali mendengar jawaban demi jawaban dari wanita itu. Aku memperhatikan keduanya sambil duduk di bawah pohon, mereka terlihat akrab. Namun setahuku wanita itu bukanlah teman atau kenalan Natasha. 17. Natasha tersenyum dan berterima kasih, dia kemudian berlari ke arahku dan duduk bersamaku. Siapa? Tanyaku. Dia seorang dokter, kebetulan aja tadi aku ketemu, terus aku coba-coba deh kenalan sama dia, taunya dokter. Ya udah aku tanya-tanya tentang gimana caranya supaya bisa hamil, jawab Natasha. Terus, apa katanya? Tanyaku lagi. Natasha menjelaskan, dari yang didapatnya dari wanita tadi, banyak tips yang diberikan untuk bisa cepat hamil. Terutama yang harus dilakukan oleh Natasha sendiri, selaku pemilik sel telur. Dia juga diberikan banyak tips agar sel telurnya semakin subur juga. Tak ada salahnya mencoba tips yang diberikan dokter tadi, kami harus lebih bekerja keras lagi untuk bisa mendapatkan seorang anak. Masa iya? Aku keduluan si Fandi dan Laila, yang menikah lebih belakangan dari aku. Aku dan Natasha melanjutkan acara olahraga kami kembali berlari mengelilingi lapangan bola, hingga jalanan yang sering digunakan untuk jogging oleh yang lain. Usai puas olahraga, kami datang ke sebuah warung makan, kami pun memesan beberapa makanan untuk sarapan. Saat sedang makan, Natasha beranjak ke arah pemilik warung, aku tak tahu dia memesan apa lagi, mungkin dia memang belum cukup dengan pesanan kami ini yang bahkan belum habis. Natasha kembali lagi dengan membawa sebuah mangkok di tangannya dan menyajikannya di depanku. Makan ya sayang, habisin, ucapnya sambil tersenyum dan duduk kembali. What? Aku disuruh makan sayur toge. Sebanyak ini. Enggak kebanyakan ini. Tanyaku. Enggak, lebih banyak lebih bagus kan, jawabnya seenaknya. Tapi aku ingin protes. Tapi, Natasha melotot, dan menunjuk mangkok berisi sayur toge tadi, mengisyaratkan kalau aku harus menghabiskannya. Ya, aku habisin deh, aku mengalah lagi. Natasha tersenyum puas. Aku dengan malas memakannya sedikit demi sedikit. Rasanya tak enak. Aku hampir tak mau memakannya. Ketika aku berhenti memakannya, Natasha memelototiku lagi, aku ciut lagi. 18. Lebih bagus kalau mentah loh, mau aku kasih yang mentah, ucapnya. Aku membulatkan mata.
Aku menggelengkan kepala tak mau. Mentah. Tidak, aku tidak mau, sayuran yang satu ini membuatku mual. Makanya, habiskan ya, anak pintar, ucap Natasha lembut sambil mengelus-elus kepalaku. Aku merasa seperti anak kecil yang sedang diawasi makan sayuran oleh ibunya. Natasha terus memperhatikan aku, dia tak mau membiarkan aku membuang satu biji toge pun. Aku sangat ciut, aku tak berani protes apalagi melawan, karena memang akulah yang ingin segera punya anak, jadi aku yang harus banyak berusaha. Natasha menjadi CCTV saat ini, dia terus memperhatikan aku menghabiskan sayur togenya, dia seakan menjadi ibu yang kejam bagiku. Oh my god, tolong aku, Natasha jahat. Toge yang memuakkan. Huhuhuhu. 19. 3 minggu kemudian. Malam, pukul 21.30. Aku baru selesai membersihkan diri sepulang dari kantor, langsung saja aku masuk ke dalam selimut yang telah dimasuki oleh Natasha lebih dulu. Aku memeluk istriku dari belakang, bau harum tubuhnya membuatku nyaman. Ih, jangan sentuh-sentuh kamu bau. Ucap Natasha lantang, sambil menepis tanganku kasar. Bau apanya? Aku kan abis mandi, udah pakai parfum juga loh, protesku. Bau, pokoknya jangan peluk-peluk, aku gak mau. Natasha masih saja menuduhku bau. Astaga, bau apanya sih? Aku ini baru keluar dari kamar mandi, sudah mandi dengan sabun, sudah keramas, sudah pakai deodoran, sudah pakai parfum, masa sih bau? Aku menghirup setiap lekuk aroma tubuhku, apakah benar aku ini bau? Tidak, rasanya aku sangat wangi seperti biasa, tak ada bau sama sekali. Aku menatap Natasha yang membelakangi aku, dia menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Dia kenapa sih? Sejak aku pulang kantor, Natasha seolah menghindariku, dia tak mau aku sentuh, dia seperti tak suka melihatku. Aku tak tahu kenapa, tapi itu sangat menggangguku. Tak biasanya Natasha seperti ini, dia biasanya akan menyambutku pulang dengan senyuman manisnya, lalu memeluk dan menciumi aku bertubi-tubi, tapi tadi tidak, Natasha malah enggan menatapku. Aku bingung, aku tak mengerti apa yang dia inginkan dan apa yang terjadi padanya, karena dia tak mau berbicara sejak tadi padaku. Aku memeluknya lagi, kali ini aku mengeratkannya, sengaja agar Natasha tak bisa melepaskan diri. Natasha bergerak-gerak ingin melepaskan diri dari pelukanku, tapi tenagaku lebih besar darinya, dia takkan bisa meloloskan diri. Hahaha. Karena tak bisa melepaskan diri dariku, Natasha berbalik dan melotot padaku, aku terkejut dibuatnya. Lepasin gak? Kalau gak dilepasin juga, aku bakal gigit kamu. Ancamnya. Nggak mau, ngapain harus dilepasin? Kamu milikku, aku berhak melakukan apapun sama kamu. Istri itu harus patuh sayang, jangan nolak-nolak, nanti Tuhan yang marah loh, ucapku tersenyum penuh percaya diri. Lepasin. Pintanya lagi, masih berusaha melepaskan diri. Nggak mau. Tolakku, mengeratkan pelukanku padanya. Lepasin, Jason Abraham. Kali ini dia menyebut namaku tanpa embel-embel sayang atau om, atau kakak. 20. Aku tersinggung. Natasha melotot, dia terlihat tak suka padaku. Krek. Natasha menggigit hidungku cukup kencang, kurasakan giginya itu menyentuh tulang hidungku. Lepasin sakit. Aku mendorong pelan tubuhnya, gigi Natasha menyakiti hidungku. Natasha menarik diri, lalu melotot, melihat sangat murka. Makanya,
Kalau aku bilang jangan sentuh ya jangan sentuh, ngeyel. Omelnya. Natasha masuk kembali ke dalam selimutnya, membelakangi aku dan tak berbicara lagi. Dia diam 1000 bahasa setelah menganiaya aku. Hei, dia kenapa? Aku tak mengerti apa yang terjadi pada istriku, dia yang sangat lembut dan baik, tiba-tiba jadi galak dan beringas seperti ini. Apakah dia kerasukan? Aku melongo dibiarkan seperti itu olehnya, aku benar-benar tak mengerti dengan perubahan sikapnya. Au, Sesya, perih, aku menyentuh hidungku yang digigit Natasha tadi, basah. Aku melihat cairan merah di jariku, ternyata itu darah. Astaga, Natasha menggigit hidungku hingga berdarah seperti ini, jahat sekali, bukankah ini kekerasan dalam rumah tangga? Aku jengkel dengan Natasha, tapi tak bisa membalasnya, aku terlalu mencintainya hingga tak bisa membalas perlakuannya. Aku hanya bisa mendengus kesal, lalu turun dari ranjang. Aku berdiri di depan cermin, melihat keadaan hidungku. Ah, benar saja, hidungku benar-benar terluka akibat gigitan Natasha, sedikit berdarah dan bekas gigitannya masih ada. Dia kenapa sejahat ini padaku? Bukankah kalau dia sedang kesal atau marah padaku, bisa bicara baik-baik, tak perlu dengan kekerasan seperti ini. Aku mengambil plester luka dan menempelkannya di hidungku yang terluka, aku sangat kesal padanya, jika saja aku ini suami yang ringan tangan, aku pasti sudah menamparnya. Aku kembali menatap Natasha yang sudah pulas, meski dia telah menyakiti aku, tapi rasa cintaku terlalu besar, aku tak bisa membencinya. Aku duduk di pinggiran ranjang, merenung, mengingat apakah aku memiliki kesalahan padanya, sehingga dia segalak ini padaku. Tapi, diingat berapa kali pun, aku tetap tak menemukan kejanggalan dalam sikapku sejak pagi padanya, aku selalu bersikap manis dan baik-baik saja padanya, aku tak merasa melakukan kesalahan. 21. Lalu, apa alasan dia seperti ini? Apakah mungkin? Aku menoleh dan tertuju pada ponsel Natasha yang diletakkan bersebelahan dengan ponselku di atas nakas. Aku mencurigai Natasha, mungkinkah dia berselingkuh dariku? Dia merasa bosan karena aku sudah tua, dia pasti maunya pada pria yang usianya masih muda dan tampan. Benar-benar jahat jika Natasha memang begitu, selama ini aku selalu setia, bahkan banyak wanita yang mendekati pun, aku menolak, karena aku setia padanya. Tapi kenapa dia melakukan ini padaku? Aku mengepalkan tangan, gigiku gemeretak, aku murka, aku sungguh takkan menerima jika Natasha berselingkuh dariku, aku akan langsung menceraikan dia walaupun aku sangat mencintainya. Tidak, tidak adalah toleransi, perselingkuhan takkan pernah aku maafkan. Aku mengambil ponsel Natasha dengan sangat kasar, aku berusaha menahan amarahku agar tak menyakiti dia. Aku menyalakan ponselnya, ponsel Natasha tak memakai kunci PIN atau password, hanya menggunakan kunci slide saja. Dia seperti tak mau repot meski hanya untuk membuka kunci ponsel. Bukankah biasanya kalau orang selingkuh itu akan menggunakan banyak cara untuk menyembunyikan rahasia dalam ponselnya? Tapi kenapa Natasha tidak? Oh, atau mungkin dia sengaja melakukannya agar aku bisa mengetahui kalau dia selingkuh dan aku menceraikannya. Sialan. Lihat saja, aku takkan memaafkanmu Natasha. Aku berselancar di ponsel Natasha, membuka setiap fitur yang tersedia di ponsel pintar itu, tapi aku tak menemukan hal yang aneh di sana, semua terlihat normal. Aku mengecek satu persatu kontak di ponselnya, mungkin saja aku bisa menemukan kontak laki-laki yang jadi selingkuhannya itu, aku akan menghubungi dia dan mengajaknya bertemu, lalu aku akan kasih dia pelajaran.
Kontak dalam ponsel Natasha hanya teman-teman wanitanya, bahkan sebuah kontak bertuliskan, My Hubby, dengan sebuah emoji love hanya ada satu-satunya, tentu saja itu kontak milikku. Lalu, apalagi yang harus aku cari? Tak ada yang bisa membuktikan kalau Natasha berselingkuh. Aha. Benar, foto. Galeri foto Natasha pasti menyimpan foto pria selingkuhannya. Aku pasti akan menemukannya di sana. Aku membuka galeri foto miliknya, untuk mencari foto pria selingkuhannya. Aku sangat yakin ada foto pria di sana. 22. Ketika aku melihat-lihat koleksi foto miliknya di galeri, mataku membulat. Bagaimana tidak? Koleksi foto Natasha adalah koleksi foto banyak pria tampan, tapi